Pemirsa, tim penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melakukan penggeledahan di dua lokasi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan BTS Kominfo. Dua lokasi yang dilakukan penggeledahan yaitu di rumah Dinas Menteri Komunikasi dan Informatika yang berlokasi di Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lalu lokasi kedua yang dilakukan penggeledahan yakni di kantor Kementerian Komunikasi yang beralamat di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Penggeledahan dilakukan guna mengumpulkan barang bukti terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan juga bakti Kemenkominfo tahun 2020 hingga 2022. Ya pemirsa, saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Pak Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas. Apa Iya kabar? Pak. Baik Pak. Di tengah kesibukan saat ini Pak, dua bukti yang sudah dicukupkan untuk menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka. Dua bukti apa itu Pak? Apakah bisa diungkapkan? Jadi begini, itu kalau pembuktian itu tidak bisa kita ungkap di publik ya, karena ini prosesnya masih berjalan dalam tahap penyidikan. Ya, jadi yang kami sampaikan bahwa kenapa Pak JGP ini kita jadikan tersangka pada hari ini, ya karena kita melihat sudah punya dua bukti yang cukup sebagaimana 183, 180 KUHP untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dalam kapasitas beliau itu sebagai Kemenkominfo dan pengguna anggaran seperti itu. Ya, saat ini apakah hal tersebut, dua bukti tersebut didapat dari penggeledahan di dua tempat yang dilakukan Pak? Atau di tempat lain? Jadi begini, penggeledahan itu sesuatu yang lazim yang kita lakukan dalam satu proses penegakan hukum termasuk penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi ya. Karena apa? Karena kita akan mencari alat bukti lain berupa dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan proyek dan terkait dengan barang bukti elektronik misalnya seperti HP, seperti laptop ya, yang bisa kita nanti jadikan barang bukti tambahan dalam proses pembuktian di persidangan. Iya Pak, berarti upaya untuk mengumpulkan barang bukti untuk penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka ini masih akan terus dilakukan Pak? Iya, kita akan terus memperkuat alat bukti ya sepanjang proses penyidikannya masih terus berjalan ya. Jadi semua termasuk alat bukti saksi kita akan tetap memanggil apalagi ini baru memulai kita melakukan proses penyidikan ya, penetapan tersangka kepada yang bersangkutan ya. Tentu selama proses ini masih punya waktu untuk berjalan, selama itu juga kita mengumpulkan alat bukti untuk mempertajam bukti yang sudah kita miliki sebelumnya. Baik Pak, selama penggeledahan tadi reporter kami yang berada di rumah dinas tersangka, penggeledahan dilakukan sekitar 2 jam lebih Pak. Apakah bisa diungkapkan Pak, apa saja yang didapat dari penggeledahan tersebut? Jadi penggeledahan itu sifatnya begini, itu hal yang wajib ya dilakukan ya. Walaupun sebelumnya kita juga sudah melakukan penggeledahan di Kementerian Kominfo, tapi yang lebih spesifik adalah terkait dengan tempat tinggal. Baik tempat tinggal yang bersangkutan maupun mungkin tempat kantor yang bersangkutan. Nah itu sangat penting kita lakukan manakala nanti ditemukan bukti-bukti baru terkait dengan keterlibatan daripada Pak JGP seperti itu. Pak, dugaan keterlibatan JGP ini Pak, sejauh apa Pak dalam kasus ini? Nah, tentunya kalau sudah dijadikan sampai tersangka, tentu sudah matang penyidik itu menentukan bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus ini. Ya bersama-sama dengan tersangka yang lain yang sebelumnya sudah ditetapkan. Tentu ya, seperti Direktur Bakti Kementerian Kominfo ya, bersama-sama seperti itu. Karena kasus ini adalah mengalami kerugian yang cukup signifikan dari jumlah kasus yang sebenarnya, dari jumlah proyek yang sebenarnya. Bayangin aja dari 10 triliun kerugiannya 80 triliun. Tentu ini menjadi suatu pertanyaan dan tentu pertanggungjawabannya ini bisa dilakukan secara bersama-sama dengan itu sendiri dengan bakti Kominfo itu sendiri seperti itu. Mohon maaf Pak, saya seperti mungkin salah mendengar.
kerugian negara 8 triliun atau 80 triliun, Pak? Saya sempat mendengar seperti 80 triliun. Kerugian negaranya itu 8 triliun dari 10 triliun jumlah proyek. Jadi 80% Pak kerugian negaranya. Itu loh. Dan perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa penegakan hukum ini adalah ANSEH merupakan penegakan hukum. Ya, Kejaksaan sudah 1 tahun yang lalu melakukan satu penyelidikan. Dan akhirnya kita proses penyidikan ini baru awal tahun ini kita lakukan ya terhadap 5 orang tersangka. Jadi tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang lain di luar dari proses penegakan hukum ya. Pak, penggeledahan ini apakah juga terkait dengan status adik dari Johnny G. Plate, Pak? Bagaimana dengan statusnya, Pak? Penggeledahan itu diperuntukkan untuk mereka yang sebagai statusnya sebagai tersangka. Makanya penggeledahan itu dilakukan di kantor yang bersangkutan atau di rumah yang bersangkutan. Ini belum ada kaitannya sama sekali dengan adiknya. Kalau adiknya masih kita lakukan pendalaman. Berarti statusnya saat ini akan diperiksa sebagai saksi? Pasti akan diperiksa semua, Mas. Ya, yang terkait dengan proyek ini pasti akan kita lakukan pemeriksaan, ya. Karena apa? Karena itu akan menambah pembuktian, mempermudah jaksa dalam proses pembuktian nanti pada saat perkara ini dibawa ke persidangan dan mempermudah penyidik ya untuk memperoleh sesuatu nanti ke depannya dengan penuntut umum yang ada di Kejaksaan Agung. Berarti peran Johnny G. Plate ini sangat berkaitan erat, Pak, dengan 4 tersangka lain yang sudah ditetapkan. Ya, sangat berkaitan erat dengan 5 tersangka yang sudah kita tetapkan. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat dari hasil pemeriksaan BPKP yang jumlahnya sangat signifikan, ya, ada beberapa item yang secara garis besar disampaikan seperti kegiatan penyusunan kajian pendukung yang juga berkontribusi mendapatkan kerugian negara. Kemudian yang kedua ada marap harga yang dibeli, ya. Dan yang paling signifikan di sini adalah terkait dengan pembayaran BTS yang belum terbangun. Nah, ini mungkin ada proyek-proyek fiktif yang tidak terbangun sama sekali. Nah, ini yang menjadi bahan kita untuk menanyakan kepada para tersangka kemana sampai sejauh apa peran-peran mereka dalam proyek ini. Seperti itu. Berarti proyek-proyek ada yang mangkrak dan itu menjadi salah satu yang kecurigaan dari penyidik ya, Pak? Oh iya, tentunya seperti itu. Namun demikian perlu saya sampaikan kepada masyarakat luas ya, kita punya kewajiban ke depan tidak saja melakukan suatu penindakan, tapi juga pengawalan agar proyek itu bisa selesai. Karena proyek ini adalah program strategis pemerintah, ya, yang notabene diperuntukkan untuk kepentingan rakyat masyarakat yang tidak yang tidak kena jaringan 4G, ya, masyarakat terluar, terdalam, ya, masyarakat yang terpinggir, ya, yang terpencil. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian masyarakat sebenarnya. Sehingga kami berkomitmen bagaimana proyek ini memang betul-betul ke depannya bisa selesai. Ya, kami berkomitmen untuk melakukan satu pendampingan terhadap proyek ini ke depannya. Tidak hanya ANSEH melakukan satu penindakan. Iya baik Pak, karena ini sangat berkaitan erat dengan masyarakat Pak. Hasil penyidikan dari Kejagung sendiri, proyek-proyek mana saja sih Pak yang masih mangkrak untuk BTS tersebut? Ya, ini yang kita lakukan penyidikan sekarang ini adalah paket pendukung 1, 2, 3, 4, 5 ya, dan beberapa wilayah seperti di Maluku, seperti di NTT, juga termasuk di Irian ya, yang kita lakukan penyidikan terhadap proyek ini ya. Inilah yang ada yang mangkrak, ada yang jalan tapi juga masyarakat tidak melayani jaringan 4G seperti itu. Kami anggap bahwa itu juga terjadi proyeknya. Dan ada tadi sudah saya sampaikan ada 3 item garis besar bahwa hasil pemeriksaan dari BPKP cukup terang yang menyatakan bahwa ada suatu proyek yang belum selesai tapi sudah terbayarkan 1%. Baik, terima kasih Pak Ketut Sumedana sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di Breaking News MNC News. Dan pemirsa, setelah bergabung bersama kami tadi, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Bapak Ketut Sumedana. Selamat sore Pak, nanti kami akan mengupdate kembali informasi selanjutnya. Selamat sore, terima kasih Mas.